Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepanitraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanan dari kelas C akan membawakan presentasi dan beranggota oleh Ahmad Khairul Anam dan Junisa Syafia Hanjani. Saya di sini akan menjelaskan asal-usul COVID-19. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui, sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan buanan yang juga menjual binatang liar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebarkan antara binatang yang satu dengan binatang yang lain. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan bulan Februari
menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona, yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun, virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Cara pencegahan COVID-19 itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Yang ketiga, hindari pinjaman meminjam barang. Yang keempat, hindari salaman. Yang kelima, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Yang keenam, bersihkan barang sekitar kamu. Dampak COVID-19 itu ada dampak positif dan dampak negatif. Saya di sini akan menyebutkan dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, gaya hidup menjadi lebih bersih. Yang kedua, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. 3, waktu bersama keluarga lebih banyak. Yang keempat, menjadi lebih waspada. Itu adalah dampak positif. Dampak negatifnya adalah yang pertama, pembelajaran tidak efektif. Yang kedua, ekonomi sulit. Yang ketiga, tidak bebas bepergian. Yang keempat, kurang bersosialisasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari kami. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah semata. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.